Nggak matur apa-apa, namanya saya ini tamu sudah banyak. Ya itu. Tiba-tiba saya dipanggil. Hamim kesini. Tiba-tiba saya dipanggil dan pundak saya ini ditepuk-tepuk sama Kiai waktu itu. Hamim, kon besok jadi wong sukses. Cuma ada sukses, ojo lali anu ya munggah haji. Bapak ibu dengan haji. Dalam hati saya ini ya saya amin. Amin. Cuman waktu itu kan saya berpikir, saya masih di kuli bangunan, masih gali kuburan. Ini duit dari mana ini? Tapi yang penting Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain, amma ba'du. Baik, masih stay tune di channel YouTube Ar-Rufa Official. Kali ini kita mengunjungi salah satu narasumber, yaitu podcast bersama Bapak Hamim. Beliau ini salah satu ya jamaah santrinya guru kita semua, ya Jamat Nuzakisah, dan beliau salah satu seseorang yang berjuang di politisi dari Partai Nasdem. Beliau telah terpilih dengan pada 2019 kemarin. Kita sengaja mengunjungi beliau karena ingin mengetahui kehidupan beliau sehari-hari dan juga kisah suksesnya dari kisah suksesnya mulai dari nol seperti ini. Assalamualaikum Pak Hamim. Waalaikumsalam Gus. Sehat Pak Hamim? Alhamdulillah. Begini Pak Hamim, kami semua ini dari pemirsa dan penonton channel YouTube Ar-Rufa Official, kami ingin menanya-nanyakan kepada Pak Hamim, salah satunya diantaranya yaitu langsung saja, lika-liku awal mula perjalanan Pak Hamim ini yang sekarang bisa sampai sekarang menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat ini, DPR. Itu lika-likunya salah satunya diantaranya yang patut Pak Hamim sendiri istilahnya sampai bisa sukses seperti ini bagaimana? Ya, terima kasih Gus. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Alhamdulillah Gus Nur bisa berkunjung sore hari ini di rumah saya. Ini suatu kehormatan yang luar biasa juga buat saya selaku santri dan jamaah dari Al-Qadiri. Kalau mengenai perjalanan karir atau perjalanan hidup, istilahnya pahit manisnya ini sudah mulai kita rasakan. Saya juga sering bercerita ke kawan-kawan semuanya, ke saudara-saudara, bahkan kalau di Kalimantan itu namanya punya anggota ya, punya anak buah kerja segala itu kan, itu adalah sebagian motivasi saya untuk memberikan sesuatu yang lebih. Artinya kita itu berjuang, kita itu hidup memang harus memiliki cita-cita, memang harus bermimpi, mimpinya juga harus indah dan tinggi begitu. Kalaupun jatuh kita tetap di awan. Ya. Tapi kalau untuk saya sebetulnya kalau diceritakan dari awal, dari sekolah, kita juga pernah di pesantren, kita kerja di tahun 2001 itu saya kerja sudah ya anggaplah waktu itu kita sukses, anak muda, bagaimana perasaan bisalah kita bayangkan. Saya umur 21 tahun itu dulu di Kalimantan Tengah itu sudah sukses jadi supplier kayu waktu itu. Ini kalau saya boleh cerita ini. Sebelum 2001, dan 2001 itu saya jatuh karena ada kerusuhan antar suku dulu. Saya pulang ke Jember ini membawa baju selembar saja pulang. Tadi setelah itu sempat down 1 tahun. Nggak kerja, nggak apa ya namanya orang-orang. Ya anggaplah waktu itu saya pernah sukses karena saya rasa waktu itu saya itu kerja itu tanpa membawa apa-apa. Jadi ada faktor X mungkin yang bawa saya ke situ, dan akhirnya saya jatuh. Pulang ke Jember ini ya lika-likunya lagi nih, kalau kita menceritakan cerita saya ini bisa kalau dibukukan itu sangat tebal mungkin belum habis. Dan alhamdulillah itu bisa saya lalui. Jadi contoh saya itu setelah 2003-nya itu saya
keliling jualan jepit, saya harus keliling jual poster demi untuk tulang punggung orang tua, karena orang tua waktu itu sudah sepuh, terus adik juga sekolah. Jadi lika-liku kehidupan itu sehingga saya tahun 2004 itu merantau ke Samarinda, dan alhamdulillah setelah di Samarinda itu juga pertamanya itu nggak tiba-tiba yang seperti kita bayangkan saat ini. Jadi sana sempat jadi kuli bangunan, saya sempat ikut menggali kuburan, macam-macam lah. Tapi saat ini adalah bentuk perjuangan dan tantangan hidup, bahwasanya selagi kita memiliki niat yang kuat, baik dan bermimpi indah, insya Allah akan tercapai, Gus. Itu kalau untuk lika-liku kehidupan saya sekelumit itu, Gus. Kalau nggak salah saya juga pernah mendengar, karena Pak Hamim ini pernah bekerja serabutan juga ya istilahnya. Waktu itu bekerja serabutan, serabutan. Apa saja yang istilahnya halal istilahnya. Yang penting saya halal, karena prinsip saya begini, Gus. Waktu itu 2004 itu saya baru nikah, yang penting istri saya bisa makan, begitu. Prinsipnya begitu. Istri saya bisa makan, istri saya tidak bingung. Anak kan belum punya ini. Namanya kemanten baru, ini kesempatan baru. Langsung kita kerja di luar. Alhamdulillah itu niatan tulus itu kita bisa mengarungi hidup lah sampai sekarang seperti ini. Dan juga katanya pernah menjadi tukang penggali kubur, apa benar? Menggali kubur. Selama berapa bulan kah atau berapa tahun? Saya pertama ke Samarinda itu 2004, itu berjalan sekitar 6 bulan gitu ya. Tapi kita enggak secara terus menerus. Artinya ada salah satu tangga itu kalau pas gali kubur enggak ada temannya itu. Iya. Mim, ayo ikut kerja apa? Saya pasti di bangunan, kadang jadi kuli bangunan, gali kubur, ada proyek gitu istilahnya begitu. Dan itu kita jalani, ya ndak merasa bagaimana, kita menjalani, mengalir saja. Kalau dulu mungkin jenengan memakai kaos partai, sekarang kaos jenengan dipakai oleh orang lain ya yang kuli bangunan. Lalu ini juga Pak Amin, jenengan ini kan selaku anggota Dewan juga DPRD Kabupaten Jember. Awal mula sehingga panjenengan bisa menjadi DPR ini, awal mula panjenengan kenal dengan guru kita ya Jam Zakisa itu awal pertama kali di mana dan bagaimana kejadiannya? Kalau masalah saya ke Al-Qadiri sehingga menjadi murid beliau, menjadi jamaah manakib beliau itu, kalau tidak salah saya mulai 2023 saya sudah menjadi jamaah manakib, dan itu pun saya memang agak beda mungkin ya kalau saya boleh bercerita apa adanya. Jadi saya di tengah kebingungan, di tengah kebangkrutan saya di 2021 itu, saya itu meminta ke orang tua saya, ke bapak saya. Orang tua saya itu ya tahu sendiri lah jenengan, Kiai Langgaran. Kalau di desa ini Kiai Langgaran. Orangnya agak saklek gitu ya, Kiai Langgaran. Jadi saya begini, ayo Pak, aku tak nengal Qadiri gitu. Sik menengo bapak tak istikharah gitu. Dan alhamdulillah pertama itu bapak sudah bilang, saya tidak yakin masih. Jangan-jangan ini ngakali aku bapak ini begitu, saya gitu. Habis itu istikharah lagi. Munculnya saya tetap, sudah kalau kamu mau merantau nanti ya harus ke Al-Qadiri dulu. Padahal bapak saya itu ya maaf tidak pernah ada ikatan dengan Al-Qadiri. Artinya bapak bukan jamaah dan bapak bukannya bisa apa maaf enggak begitu. Tapi begitu beliau itu istikharah 2 kali itu meyakinkan saya bahwasanya saya harus ke sana, kita harus ke sana. Jadi pergilah saya itu ke sana, naik lin dulu, sowan ke kiai. Nah, sowan ke kiai, ya sudah, pulang saya berangkat, tapi kiai dulu. Habis itu selama 8 bulan saya sama Renda pulang, nikah, ke kiai lagi. Kiai, saya minta barokah doanya, saya mau merantau sama istri ini, Kemanten Anyar. Habis itu dapat 2 bulan, delalah saya harus balik lagi ke Jember, kangen saja, kangen orang tua. Ya nggak tahu lah, pokoknya saya itu biarpun lama merantau istilahnya itu nggak pernah meninggalkan
tanah kelahiran ini lebih dari 1 tahun. Kadang setahun itu saya bisa pulang 2 sampai 3 kali gitu. Kangen orang tua. Saya itu sangat batin ke orang tua gitu. Habis itu kalau pulang saya pasti sowan ke Kiai. Pas tak barengkan nanti hari Rebunya, malam Jumat manisnya itu saya ikut manakib. Ya gitu-gitu waktu itu. Oh, pada waktu itu. Pada waktu sampai itu. Sekarang ini. Nggih, sampai sekarang. Nah, habis itu suatu saat ya saya cerita ini yang enggak bisa apa, saya selalu bilang ke jamaah juga waktu ada Bima Sakti di sini, saya juga pernah cerita bahwasanya kalau tidak salah itu di 2006 ya, 2006-nya hampir 1 tahun lebih lah saya merantau itu, saya pulang sowan ke Kiai. Kan biasa saya kalau pulang hari Rabunya itu biasanya saya sudah sowan ke Kiai. Sowan Kiai, malam Jumat manisnya kan saya ikut manakib. Habis itu Sabtu atau Minggunya saya balik sama Reda gitu biasanya. Saya ke sana. Saya enggak matur apa-apa, namanya saya ini tamu sudah banyak. Ya itu. Tiba-tiba saya dipanggil. Hamim ke sini. Terkejut juga saya. Karena di situ kan tamu banyak nih, tidak mengira nih ya ini ingat ke saya ini apa gitu, hanya sekedar jamaah yang kadang-kadang kan itu hanya begitu. Setelah saya pulang nanti saya ikut gitu kan waktu itu kan. Tiba-tiba saya dipanggil dan pundak saya ini ditepuk-tepuk sama Kiai waktu itu. Amin. Kon besok jadi wong sukses. Cuma ada sukses, ojo lali anu ya munggah haji. Bapak Ibu dengan haji. Dalam hati saya ini ya saya amin. Amin. Cuman waktu itu kan saya berpikir, saya masih di kuli bangunan, masih gali kuburan. Ini duit dari mana ini? Tapi yang penting amin aja dah saya gitu. Itu pada 2000 berapa, Pak? Perkiraan itu 2005 akhir, antara 2005 akhir atau 2006 awal. Saya kurang begitu ingat betul waktunya. Pokoknya antara itu. Antara 1 tahun saya merantau itu. Maksudnya 1 tahun ke Samarinda. Beliau bilang begitu. Cuma saya aminkan. Tapi perasaan saya ini juga bertanya-tanya juga. Menanyakan ke pemikiran saya sendiri waktu itu. Bahwasanya apa oleh duit kondi gitu loh. Terus hati saya ini bertarung di dalam, tapi saya tidak boleh pindah, masih Kiai sama Kiai itu masih di depan beliau. Saya masih di depan beliau sambil beliau itu ngeliatin saya nepuk-nepuk pundak saya. Duit to kondi ngunggah haji, tapi laki duit ya mesti haji. Saya begitu di hati saya itu. Ya sudah, habis itu agak lama saya disuruh balik ke tempat duduk lagi karena tamu itu banyak. Tamu itu banyak. Dan salah satu mungkin Pak yang panjenengan masih ingat sampai sekarang, salah satu keanehannya guru kita Gajah Ma'in Zakisa yang paling membekas dan sulit dilupakan oleh panjenengan sekarang. Yang paling membekas adalah waktu yang saya ceritakan barusan, beliau memanggil saya dan menepuk-nepuk pundak saya. Dan waktu itu saya juga cerita ke bapak saya bilang ketawa saja. Bapak ketawa saja karena saya juga sowan ke Kiai itu 2003 sudah saya ceritakan tadi, karena istihara beliau juga saya harus ke sana. Dan setelah saya kembali ke Samarinda itu delalah nih, waktu delalah rezeki itu delalah saya itu mulai dipercaya orang. Saya itu agak nekat orangnya. Jadi kalau ada tender pekerjaan apa, saya tuh bikin sendiri, nggak punya alat saya masukkan. Dan itu yang bikin saya aneh itu, saya itu pasti jadi pemenangnya. Nah ini kadang-kadang, tapi saya tidak berpikir bahwasanya saya waktu itu kon enak besok ya kata Kiai itu, saya tidak berpikir ke situ. Ya cuma saya jalani saja. Tapi tiba-tiba kok enak. Nah di sini saya sudah mulai waktunya ke Kiai ini sudah mulai agak sering. Yang tadinya setahun hanya 2 kali mungkin pulang, saya sudah mulai 4 kali gitu. Terus lama-lama sebelum 2012 itu saya bisa hampir tiap Jumat manis saya pulang. Paling lambat kalaupun repot betul kita di 2 bulan baru saya pulang buat manakib, sambil ngelihat orang tua, karena orang tua sudah sepuh. Jadi hikmahnya satu bisa nyambang orang tua sepuh itu, dan bisa saya ikut manakib. Dan setelah saya mulai
enak lah istilahnya. Kiai juga mungkin merasakan waktu itu. Kiai itu di tengah tamu juga banyak itu. Ya itu dulu waktu saya ke sana itu sebelum zuhur sudah nerima tamu. Setelah itu habis zuhur saya jamaah dulu yang keri-keri itu. Saya dipanggil lagi. Dipanggil lagi, tapi saya tidak begitu heran karena sudah saya sering silaturahmi, sering bertatap muka sama beliau. Habis itu beliau, "Mem, kau lek enak munggah haji. Bapakmu enggak haji, Bu." Ingat lagi nih kiai sama yang dulu gitu kan. Ingat yang dulu, tapi kok ya yang bikin saya terharu itu kok orang seperti saya yang bukan siapa-siapa itu loh. Saya bukan anak pejabat, bukan orang yang sukses waktu itu. Kiai bisa memanggil saya di antara tamu-tamu yang banyak ini. Kadang-kadang akal pikiran saya itu tidak nyambung. Itu yang kedua kalinya ya? Itu yang kedua kalinya. Saya dipanggil lagi. Dan diajak bapakmu, ibumu. Tapi kuncinya situ ya, ben awakmu iso koyok ngene terus gitu. Saya ingat betul itu. Sing open nang bapak mbek ibu. Sing open sak jaluke turuton, itu aja. Pesan beliau itu hanya itu. Kon lek wis open nang bapak ibumu apa sing dikarepno keturutan pasti beliau. Dan itu waktu itu ya tahunnya saya agak lupa ya, pokoknya sekitar 2007 2006-an lah yang paling banyak menyentuh di saya waktu itu kiai mengingatkan selalu orang tua untuk diopeni. Dan itu memang sebetulnya jadi prinsip saya. Jadi yang saya tidak habis pikir itu sampai sekarang bilang ke istri saya, ke orang tua saya, kok di antara tamu banyak ini saya ini siapa kok dipanggil kiai? Dan ini lagi Pak, salah satu pernah nggak Bapak terpikirkan akan menjadi anggota dewan ini Pak? Ya kalau ini mengenai anggota dewan saya memang terlintas pun tidak sebelumnya itu terlintas pun tidak. Cuman saya dulu kan seneng bantuin kadeson walaupun kalah gitu kan. Habis itu saya di tahun 2017 saya itu sama Abu Yahya Muzaki itu sama Kiai, "Mem, pokoknya wis awakmu kudu melok umroh bareng aku." Ikutlah umroh saya. Daftar umroh 2000 berapa itu? 2017, yang 2017. Itu saya waktu harus pelunasan bulan 12. Bulan 12 awal itu saya tidak punya uang sama sekali. Ini Taufik sudah mulai telepon ini ke kita ini gitu. Terus delalah tanggal 25 pokoknya Pak Mim terakhir. Tanggal 20 saya tuh delalah punya rezeki, langsung tak lunasi sama istri saya, ngadep Kiai. Sempat nanyakan lagi, "Mim, situ melok umroh?" Alhamdulillah Kiai, barusan saya sudah ngelunasi. Ya wes bareng aku sak bis umroh, dan di situ saya ketemu sama Gus Sawaid sama Rafadil. Jadi saya walaupun jamaah manakib mulai 2003 itu saya tidak pernah mengenal beliau berdua. Saya hanya datang ikut ke pentas sama Kiai, saya pasti diajak ke pentas. Saya tidak diajak gitu. Kalau saya ke sana malam Jumat, Hamim ayo melok pasti itu sama Kiai. Jadi semenjak itu saya kenal, ngobrol-ngobrol, dan tidak nyambung masalah politik juga. Setelah itu pulang ke Jember lagi, saya mulai sowan ke Rafadil, mulai ketemu kalau Jumat Manis, saling saling mendatangi Gus Sawaid sama saya, kok nyambung. Setelah 3 bulan kalau tidak 6 bulan itu antara itu saya kok tiba-tiba disuruh nyalon dewan. Padahal waktu itu terlintas pun pikiran nggak ada. 2000 berapa itu yang jenengan di istilahnya? Akhir 2017, akhir 2017 karena saya umroh itu bulan 2. 2018. 2017 ya. 2017 kan umroh. 2017 akhir sekitar bulan 10-11 lah kayaknya itu Gus Sawaid itu manggil saya, maksudnya bukan manggil saya pas silaturahmi ke Jombang sana, saya disuruh nyalon. Sudah Pak Haji, sampai nyalon saja kata. Gus, gimana saya mau nyalon Gus? Jangan guyon sampai saya gitu. Karena dari awal saya tidak terlintas, tidak punya kekarepan untuk ke sana gitu. Harapan sana nggak ada. Terus ini lagi Pak Hamim. Yang terakhir Pak Hamim, pesan-pesan Pak Hamim kepada generasi milenial khususnya di channel YouTube Ar-Rufa ini, serta bentuk dukungan Pak Hamim kepada channel YouTube ini.
Saya sangat mendukung sekali dengan channel Arufa Official. Monggo selalu kita dukung karena ini juga berjalan di religiusnya, ada religiusnya. Terus ini adalah bentuk-bentuk dorongan dan motivasi bagi yang menonton channel ini, dan monggo kita subscribe dan kita like sebanyak-banyaknya. Itu adalah bentuk dukungan kita untuk channel ini. Mungkin yang bisa saya tangkap daripada beliau, kesimpulannya bahwa yang pertama jangan pernah melupakan orang tua. Hal itu sudah sangat jelas, bahkan hadis banyak menyebutkan, berbaktilah kamu kepada orang tua, niscaya anak-anakmu akan berbakti. Itu karena sinkronisasi hukum karma itu seperti itu. Itu pasti akan berbalik nantinya. Kita merawat orang tua, nanti kita akan dirawat oleh anak kita. Sedang yang kedua, yang saya tangkap dari ucapan beliau, omongan dari tadi, sumber bahwa ketika Anda bekerja, berjuang, jangan pernah takut untuk gagal. Gagal itu suatu yang wajar. Nanti kalau nggak gagal, Anda tidak akan bisa mencapai kesuksesan seperti ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.